Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Barat, kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, saya Binarsih, SPD SD dari SDN 2 Sungai Melawen, JGP Angkatan 9 dengan pengajar praktik Ibu Susanti, SPD, dan Bapak Hamdan sebagai fasilitator. Latar belakang kegiatan ini adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika melanggar aturan akan mendapat sanksi ataupun diperolok-olok oleh temannya. Tujuan aksi nyata yaitu untuk menciptakan murid yang disiplin kuat dan merdeka, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan universal. Adapun tolak ukurnya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Murid menerapkan keyakinan kelas yang sudah diterapkan dengan baik. Lini masa tindakan yaitu menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas serta meminta izin untuk mendiseminasikan kegiatan tersebut. Yang kedua, melakukan kegiatan diseminasi bersama rekan-rekan guru di sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau merefleksi kegiatan penerapan keyakinan kelas tersebut. Dukungan yang kami butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat maupun murid. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya dukungan orang tua dalam penerapan perubahan baik di rumah. Berikut ini kami sampaikan kegiatan diseminasi yang akan dilakukan di sekolah untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kepada kita seluruhnya nikmat dan karunia-Nya sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan sehingga bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan beliaulah khatimul anbiya yang sempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya atas nama pembawa acara, saya akan menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri acara ini sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam mendalami materi nanti. Pada pagi ini yang berbahagia, ini keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua sambutan, ketiga doa, keempat acara inti, dan kelima penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, acara sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Jarwanto SPD SD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Binarsih selaku calon guru penggerak, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sampai pagi hari ini
masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan presentasi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Binate selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada kegiatan pagi hari ini berjalan dengan baik, bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada calon guru penggeraknya dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan kedepannya nanti, khususnya kepada Bapak Ibu sekalian, bisa untuk mengikuti atau mendaftar sebagai calon guru penggerak untuk tahap yang ke 13, karena yang ke-12 sudah ditutup ya. Nah, ke-11 ya. Jadi untuk kedepannya nanti yang ke-12. Dan mari kita bersama-sama nih kepada Bapak Ibu sekalian, apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Binate, memberi dorongan dan motivasi kepada kita semua. Mari kita ambil manfaatnya, sehingga akan memberikan kemajuan bagi sekolah kita. Demikian sedikit yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri 2 Sungai Melalen. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jarwanto SPD SD. Acara selanjutnya yaitu acara ketiga, yaitu doa kepada Bapak Maulid Ma'rus SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, baiklah pada hari ini kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan izinkan kami untuk mengambilnya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan alim, hamdulillah bina'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ala sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi kulli babin wa dawa'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Engkau dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di pagi hari dan di tempat yang penuh berkah ini, kami memuja-muji atas asma-Mu ya Allah. Kami senantiasa bersyukur atas segala yang Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Rabb, jadikan amaliyah pagi hari ini, jadikan ziyadah, tambahan rahmat dan nikmat-Mu serta karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Karim, Ya Alim, Engkau yang Maha Mulia, Engkau yang Maha Bijaksana, Engkau yang Maha Agung. Berikan kepada kami kekuatan, keselamatan, dan kemampuan untuk senantiasa melaksanakan amanah dan tanggung jawab kami, khususnya pada pagi hari ini dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kami. Ya Allah, jadikanlah amalia pada hari ini sebagai hal yang positif, sebagai hal yang terbaik bagi sekolah kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghfirna
haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami bahwa sesuatu itu baik adanya, dan berikan kekuatan pada kami untuk senantiasa mengikuti dan mempertahankannya. Dan juga berikan kepada kami bahwa sesuatu itu salah, batil apa adanya, dan berikan kepada kami anugerah untuk selalu menghindari dan tidak menjauhinya. Allahumma ya Rabbana ya Ghaffar ya Ghafur, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Oleh karena itu ya Rabb, ampunilah segala dosa, salah hilaf kami, dosa salah hilaf kedua orang tua kami, dosa salah hilaf para pemimpin-pemimpin kami, terutama para kusma bangsa yang telah menunda dunia pendidikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa dari Bapak Boyul Ma'ruf. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti, di mana mengenai tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dinasti SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan, Dewan Guru SDN Sungai Melawai yang saya hormati. Mohon maaf wajar, saya di sini mohon izin untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di CGP menjadi suatu kewajiban bagi kami yang sudah mendapatkan ilmu untuk menyebarkan ke teman-teman yang lain, agar ilmu yang kami peroleh tidak hanya untuk diri saya tetapi untuk semua rekan-rekan yang ada. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas 6 ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah hari ini dengan cuaca yang sedikit mendung kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah izin berdiri ya Bapak Ibu. Diseminasi itu adalah penyebaran ilmu, saling menyebarkan ilmu, karena menjadi kewajiban kami, bukan kami itu lebih pintar, hanya kami mendapatkan ilmu terlebih dahulu, jadi kami diwajibkan untuk menyebarkan ke yang lainnya. Mohon maaf, nanti saya sampaikan apa yang saya sudah dapat. Setelah itu nanti kita bisa berdiskusi, kita bertanya jawab. Walaupun sebetulnya apa yang saya sampaikan ini itu sebetulnya sudah banyak kita lakukan di sekolah kita, dan alhamdulillah sekolah kita menurut setelah kita kumpul dengan teman-teman yang lain, saya merasa sekolah kita itu sebetulnya sudah ada nilai baiknya, banyak nilai baik yang perlu kita pertahankan dan kita kembangkan lagi agar nilai-nilai positif yang ada itu tetap menjadi tertanam pada pribadi anak-anak kita. Kita bisa menciptakan, kita bisa menelurkan anak-anak yang memiliki pribadi-pribadi yang membanggakan. Kesempatan kali ini adalah kegiatan dari kami sudah menyelesaikan satu modul, istilahnya satu buku dalam pembelajaran CGP, karena kami harus menyelesaikan 3 buku nanti. Dalam satu buku, dalam satu paket buku itu nanti ada 4
paket pertama itu ada 4 buku, kami sudah selesai, dan ini yang terakhir. Kami sudah masuk ke paket kedua, yaitu sudah buku pertama. Untuk yang pertama ini kami sampaikan tentang budaya positif. Jangan semua paham nih, budaya positif itu seperti apa ya? Tahu apa Mbak Ida? Oke, menebarkan kebaikan, memberi contoh baik pada siswa-siswi kita. Dalam modul ini yang kami pelajari itu ada 4. Harapan saya kemarin sudah ngajak Mbak Ika agar bisa mengisi LMS pendaftaran CGP angkatan 11. Jadi tidak hanya saya nanti, harapannya semua guru yang ada di sini itu bisa mengikuti saya. Oke, satu persatu. Kemarin Mbak Ika harusnya Mbak Ika sama Mbak Pipit. Oke, harusnya, tapi Mbak Ika kemarin ternyata belum lengkap ya. Nah, nanti semoga di angkatan berikutnya bisa mengikuti ya. Jadi sudah tahu isinya seperti itu, jadi kita siap nanti isinya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin kami menyampaikan yaitu budaya positif. Budaya positif dalam modul yang saya pelajari ini ada 6 intinya. Inti yang kita pelajari yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Dari sekian ini sudah dari sekian 6 poin ini, kira-kira bahasa yang asing dengan terima yang mana? Bahasa apa? Restitusi itu ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu, geng. Sebetulnya kita sudah menerapkan di sekolah kita ini, hanya kita tidak tahu. 5 posisi kontrol. Iya. Oke, sebetulnya kita menerapkan, tapi kita belum tahu saja kalau itu istilahnya itu ternyata. Satu persatu kita kupas, geng. Yang pertama yaitu budaya positif. Budaya positif itu maksudnya adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Sebetulnya kita sudah menanamkan hal itu pada murid-murid kita. Hampir tiap pagi kita menanamkannya baik di lingkungan maupun di dalam kelas. Tetapi namanya perkembangan murid itu tidak serta-merta bisa menangkap, karena menurut penelitian pun disampaikan kalau tangkapan anak itu bisa menanam di otaknya setelah 21 kali terulang. Kalau baru sekali 2 kali itu memang mungkin belum terekam sama otaknya. Jadi memang harus berulang-ulang. Jadi kita tidak usah jemu-jemu agar anak itu tetap bisa bertanggung jawab, bisa memiliki rasa hormat kepada kita. Kemudian selama ini paradigma yang kita ketahui bahwasanya untuk membangun budaya yang positif sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid yang mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin itu biasanya dikaitkan dengan kata kontrol. Kita yang mengontrol agar anak-anak bisa disiplin, padahal tidak seperti itu. Dalam hal ini yang dimaksud kontrol adalah posisi guru yang mengontrol kegiatan murid. Kita bisa mengontrol murid kalau kita bisa memberi contoh. Karena guru adalah ingin sosok tulodo. Ingat kita bahwasanya dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara ada semboyannya. Tidak semboyan. Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Kita di depan harus tetap memberi contoh. Anak-anak kita suruh
melakukan kebersihan, kita pun harus bersih dulu. Anak-anak kita suruh rapi, kita pun harus terrapi terlebih dahulu. Anak-anak suruh tertib, kita pun harus tertib terlebih dahulu. Kalau kita tidak bisa memberi contoh, jangan harap anak kita bisa mengikuti apa yang kita minta. Oke. Kalau gini, ini ada suatu ilustrasi. Ilustrasinya seperti ini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Maksudnya seperti apa? Yaitu Anda adalah A, tugasnya untuk mengepalkan salah satu tangannya. Kemudian bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di tangannya dan teman sebelahnya berusaha memaksa dengan kekuatannya agar yang digenggam itu dibuka. Tetapi yang menggenggam itu tidak mau membuka. Kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita dapat dari seperti itu? Kita menggenggam tangan, orang lain memaksa kita untuk membukanya. Tapi tetap kita mempertahankan, sementara orang yang meminta kita untuk membuka itu tetap dengan segala upayanya. Dari ilustrasi ini kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Budaya positif. Budaya positif. Yang lain monggo. Apa Pak Jen? Kita menggenggam tangan dengan usaha yang kuat. Yang lain juga berusaha untuk membukanya. Monggo Pak Jen. Tergantung yang apa yang kita bilang. Kalau Mbak Ika, apa menurut pemahaman Mbak Ika kalau ada tadi? Apa? Dengan kekuatan yang ada. Misalnya usia anak atau Apa? kita kondisi sebagai guru, kalau anak-anak masih belum bisa kita arahkan, ya belum masih belum bisa menguraikan untuk mengarah yang lebih. Oke. Mungkin ada anak-anak yang seperti itu. Ya, oke. Kalau menurut ya, iya kita harus memang harus ilustrasi itu membuat kita berolah pikir kan. Bagaimana kok ini maksudnya apa ilustrasi seperti ini? Kayak Bibi kayak apa? Mempertahankan sesuatu yang kita anggap baik. Oke, mempertahankan sesuatu. Apa Pak Haji? Kira-kira apa yang dimaksud kalau ilustrasi kayak gitu? Bersungguh-sungguh. Monggo Pak Jar, apa yang dimaksud kalau ilustrasi seperti ini? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, pimpinan, usaha dan kerja keras. Dari banyak sekian ini kita bisa memahami ada yang mempertahankan, ada yang budaya positif, ada kekuatan kontrol, tanggung jawab, hak dan kewajiban. Nah, kita pahami ya. Kalau kita itu mempertahankan kekuatan yang ada itu untuk mempertahankan itu pada yang punya tangan atau pada yang orang lain yang punya tangan, ya kan? Kalau yang memaksa punya kekuatan tidak, walaupun dia sekuat apapun, punya kekuatan tapi tidak bisa membuka. Artinya apa? Kekuatan budaya positif itu bisa timbul atau muncul itu ada pada diri orang tersebut, bukan pada orang lain. Jadi kekuatan itu kan dipertahankan, betul kata Bu Bibi tadi. Kekuatan apa mempertahankan apa yang oh, sudah Pak, ini tenang Pak. Makin kenceng. Oke, ini berarti kita mempertahankan Salah boleh gambar. sesuatu. Salah boleh gambar. Yo. Itu saking kencengnya Bang. Sesuatu yang kita pertahankan, kebaikan yang kita pertahankan itu terletak pada diri kita. Kita mau membuka atau menutup sesuatu itu tergantung pada diri kita, bukan pada orang lain. Apa relasinya ke sekolah? Artinya apa? Kebaikan atau keburukan sekolah itu tergantung pada kita menciptakan yang ada di sekolah.
Sekolah itu bisa baik kalau kita juga peduli terhadap sekolah. Sekolah itu rusak juga kita sendiri yang menciptakan. Jadi semua tergantung kontrol pada diri kita masing-masing. Oke. Itu ilustrasi ini. Kemudian kita pahami, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai kebutuhan atau kemauan yang muncul dalam diri kita. Sekalipun orangnya hanya jawil ini saja, kalau kita ingin membuka kan tetap akan terbuka. Sekalipun orangnya itu memaksa, kalau kita tidak ingin membuka, maka tidak akan bisa terbuka. Kemudian menilik kembali hal itu, kenapa itu terjadi? Karena sesuatu kekuatan itu ada pada diri kita. Kitalah yang harus berubah terlebih dahulu untuk kita bisa menyebarkan kepada anak-anak kita. Menilik kembali pada pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu tujuannya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya seperti apa? Anak itu sudah lahir punya kodrat masing-masing. Anak itu terlahir dengan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya apa? Dia sudah punya pembawaan, aslinya sudah punya bakat. Kita tidak bisa merubah apa yang ada pada diri anak tersebut, tapi kita bisa menuntun anak tersebut untuk mencapai apa yang sudah ada pada dirinya. Kita tidak bisa memaksakan anak yang pintar matematika untuk pintar bahasa. Anak yang pintar seni tidak bisa dipaksakan untuk bisa matematika, karena anak memiliki kekuatan masing-masing. Nah, tugas kita itu adalah sekarang mencermati setiap anak agar apa potensi yang ada pada diri anak tersebut bisa tumbuh, bisa berkembang sesuai apa yang sudah dimiliki. Karena pada dasarnya anak itu bukan tabula rasa, artinya bukan hal yang kosong bro, tapi dia sudah punya garis-garis tersendiri. Tugas kita adalah menebalkan garis-garis yang ada pada anak tersebut agar garis itu tebal sesuai bakatnya. Seperti anak-anak kita yang maju ke lomba. Kemarin saya dapat titipan untuk sertifikatnya Silva, Pak. Sertifikat Silva yang ke kabupaten kemarin. Nanti bisa disampaikan Pak Cer, di copy dulu baru disampaikan ke anaknya. Salah satu kita bisa menemukan bakat anak, yaitu seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan kode zaman seperti apa? Anak-anak belajar sekarang tidak sama dengan kita zaman dulu. Kita kalau dulu masih kecil tidak mengenal namanya HP, tidak mengenal TV. Sekarang semua anak belajar bahkan pakai HP, pakai saluran internet. Dan kita tidak bisa menerapkan apa yang dulu, seperti kita bagaimana kita mendidik zaman dulu, tidak bisa seperti yang sekarang karena perkembangan yang sudah sesuai zamannya. Kemudian selama ini kita itu terjebak oleh istilah bahwasanya orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Kemudian semua penguatan positif itu pasti bermanfaat. Pandangan kita kalau memberi hadiah kepada anak-anak itu pasti membuat anak senang. Ternyata setelah dalam penelitian ternyata itu tidak betul. Tidak semua yang kita berikan, tidak semua hadiah yang kita berikan kepada anak itu adalah bermanfaat atau baik. Karena apa? Di sisi yang lain ada anak yang merasa tidak dihargai karena pemberian hadiah tersebut.
bagus untuk satu sisi anak, tapi tidak bagus mentalnya untuk sisi anak yang lain. Makanya untuk di sekolah sebetulnya tidak diperkenankan, misalnya kenaikan kelas itu terus diberi reward, hadiah, itu sudah dikurangi, sudah hampir dihilangkan, dan tidak ada pemberian ranking. Sudah beberapa tahun yang lalu saya tidak akan pernah memberikan ranking. Saya sampaikan ke wali murid, jangan pernah tanya ranking kepada saya. Saya punya catatan, tapi tidak akan saya sampaikan. Jika mau lihat, silahkan lihat ke catatan saya secara pribadi, tapi tidak akan saya umumkan. Kenapa? Anak yang memiliki kemampuan itu masing-masing. Seperti yang tadi, orang pintar olahraga belum tentu dia pintar matematika. Dia akan terasa tertekan. Bukan berarti kalau ranking itu membuat dia bangga hanya beberapa anak, tapi efeknya yang lain itu justru menjatuhkan mental anak-anak. Ada sisi positifnya, tapi banyak juga sisi negatifnya. Jadi saya pun, bahkan kita belajar dari luar negeri, tidak ada perankingan di sekolah. Kita kalau berkaca di luar negeri tidak ada namanya ranking, tidak usah di ranking, karena ranking itu apakah nilai yang kita berikan itu juga murni hasil anak, juga kita juga masih bertanya-tanya, ya toh. Jadi kenapa tidak ada ranking seperti itu? Agar karena memang penguatan itu belum tentu memiliki manfaat, walaupun memang ada kegiatan yang perlu tetap diberi penguatan atau reward tersebut, tapi tidak semuanya harus pakai reward. Kemudian guru itu mengontrol murid. Kalau selama ini pemahaman kita adalah guru itu yang mengontrol murid, guru itu yang harus mengatur murid. Tapi ternyata setelah saya belajar di CGB, saya paham bahwasanya ternyata kita bukan pengontrol mereka, tetapi kita mengajak mereka untuk berdiskusi apa toh sebetulnya arahnya kemauan mereka. Kita harus saling diskusi sama anak. Sebetulnya anak-anak itu maunya apa? Misalnya sering ramai di kelas, kita tawarkan sebetulnya mau belajar itu seperti apa. Kita tidak bisa membuat murid itu meneng anteng di kelas kalau pelajaran juga tidak bisa. Oke, kita tawarkan bagaimana sih yang maunya mereka. Itu kita harus sering-sering berdiskusi pada anak. Kemudian pemahaman yang selama ini kita tahu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, ini saya pun masih kadang menerapkan membuat anak-anak merasa bersalah. Misalnya kamu tahu nggak bu guru ini pusing? Kamu kalau tahu, gimana kamu kalau kamu jadi posisi bu guru? Saya pun masih seperti itu. Tetapi saya pun sudah berusaha untuk meminta anak, kita juga harus paham, jangan kita hanya menuntut anak, tapi kita harus juga memahami kemauan anak. Kemudian berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Yang dimaksud stimulus respon itu biasanya realistis atau sesuai kebutuhan. Kemudian realitasnya kebutuhannya berbeda, kenyataannya berbeda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau menurut kita, orang itu kemauannya sama, tapi padahal mereka memiliki berbeda-beda. Kemudian mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal pandangan orang lain itu berbeda-beda. Begitu juga orang lain bisa mengontrol saya. Kalau berdasarkan teori kontrol, bahwa saya hanya orang yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita bujuk gagal, kita mesti memaksa kadang. Kemudian kalau teori kontrol itu kolaborasi dan konsekuensi penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian makna disiplin, kembali kita bahwasanya kita
Pertama, itu kita harus menanamkan disiplin. Disiplin di mana ada, menurut Ki Hajar Dewantara, makna disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Ini kerangka berpikirnya kerangka negarawan nih. Kalau kita menerapkan di sini, dimanapun kita berada, kita tetap harus disiplin. Itulah yang disampaikan Ki Hajar Dewantara terhadap makna disiplin. Kemudian kalau secara KBBI, disiplin itu artinya tata tertib, ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Secara bahasa Latin, disiplin itu dari bahasa disiplina, artinya belajar. Kemudian berdasarkan budaya kita, disiplin itu dimaknai dari sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Karena disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Maksudnya paham ya? Bahwa disiplin itu tumbuh dari diri kita. Disiplin itu bukan berarti kita diatur oleh orang lain. Disiplin itu kita sendiri yang akan mendisiplinkan diri kita. Kita sendiri yang mengatur hubungannya dengan teori. Kita yang akan mengatur diri kita, bukan orang lain. Kemudian disiplin itu maksud tujuannya agar pendidikan yang ada pada diri kita ini bisa menjadi pendidikan yang bermakna. Karena pada dasarnya muara dari pendidikan ini adalah arahnya kepada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu kan anak-anak kita tiap pagi nyanyi gitu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itulah sebetulnya tujuan dari pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kelas mana yang belum tiap pagi nyanyi itu setidaknya seharinya anak kita latih. Jadi kita tanamkan bahwa tujuan pendidikan itu ada 6 ini. Kelas Pak Cim pun sudah nyanyi profil ini. Oh belum, okay. Okay. Nanti kita terapkan. Bapak kamu nggak ada kelas. Nah itu sudah. Dan Mbak Bibi belum. Nggak kelas lah. Ya. Nah, mari kita di kelasnya juga sudah. Mari kita tanamkan ke anak-anak kita latihan ini. Anak-anak tahu jadi makna daripada pendidikan itu arahnya ke sini. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, yang utama itu adalah berakhlak mulia. Karena tujuan utama kita pendidikan itu tidak hanya nilai atau angka, tetapi merubah adat etika anak. Orang pintar tapi tidak beradab, lebih baik orang bodoh yang beradab. Lebih baik lagi jika orang pintar yang memiliki adab, karena lebih utama adab daripada ilmu. Itu arahnya. Kemudian beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, artinya kita saling menghargai, menghormati. Kita itu Indonesia yang sangat kaya dari segi apapun. Okay? Itu kita harus saling menghormati, kita tanamkan seperti itu. Walaupun masih ada anak-anak kita yang saling mengolok, ini kulitnya gini. Nah, kita perlahan-lahan, kita tidak bisa maksakan, tapi kita harus perlahan-lahan. Kemudian bergotong royong itu kita sudah melaksanakannya setiap Jumat
Dan kita kalau kelas 6 ada Jumat dan Sabtu. Arahnya untuk Sabtu itu P5 atau penerapan ke lingkungan di kelas 6 itu untuk membuat kebun sayur nanti di sana, Pak. Jadi sesuai rancangan kemarin, kalau di sana nanti dibuat seperti itu. Untuk yang kelas lain, monggo nanti perlahan-lahan kita susun agar kebudayaan bergotong royong kita ini selalu tumbuh dan anak-anak dengan sendirinya memiliki nilai itu muncul dalam diri sendiri. Karena pembiasaan itu harus berulang, tidak boleh sekali atau 2 kali. Kemudian kreatif itu menuntun kita anak-anak kita untuk menciptakan karya, baik karya kerajinan ataupun kemarin saya lihat Pak Koyung ngajak anak-anak di kelas 4 ya Pak Koyung ya. Itu adalah wujud salah satu bentuk dari kreativitas, mendorong anak-anak untuk bisa membuat dirinya itu nyaman di sekolah. Itu yang penting untuk kita. Kemudian bernalar kritis itu artinya kita bisa cepat tanggap apakah yang harus dibutuhkan anak-anak, apakah yang harus kita terapkan pada anak-anak sehingga anak-anak tidak merasa dicuekin. Anak-anak itu merasa dirinya itu dihargai. Ya. Kemudian mandiri itu ke arah untuk kita mendidik anak-anak untuk bisa bekerja sama dan beriman. Arahnya 6-6-nya ini adalah profil pelajar Pancasila. Selanjutnya pada materi yang kedua tadi, teori motivasi perilaku manusia. Apakah yang dimaksud teori motivasi itu? Teori motivasi itu dorongan. Dorongan itu asalnya ada 2. Ada eksternal dan ada internal. Eksternal itu artinya apa? Yang dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Kalau internal itu berarti dorongan, kemauan itu yang muncul dari diri anak sendiri. Kalau eksternal misalnya seperti itu, untuk menghindari hukuman, dia anak itu tertib, rajin, biar tidak dihukum, misalnya tersebut. Kemudian untuk mendapatkan hadiah. Jadi bukan murni dia untuk belajar, tapi hanya berharap sesuatu imbalan. Itu namanya masih eksternal. Dua-duanya yang eksternal inilah yang masih perlu kita perlahan-lahan kurangi. Karena eksternal itu sifatnya sementara. Sementara kalau yang namanya internal itu tumbuh dari diri anak tersebut, itu akan tertanam pada diri anak tersebut, otomatis dia akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Karena kita adalah pendidikan dasar, kitalah yang harus menanamkan. Bahkan kadang sekolah di atasnya akan menilai, oh sekolah dari mana. Itulah yang perlu kita perbaiki agar tertanam apa yang kebaikan itu berasal dari kita. Ya. Jadi tujuan paling akhir dari disiplin tadi adalah pada motivasi internal. Kemudian ini ilustrasinya tadi sama yang saya sampaikan tadi, bahwasanya hanya ingin dapat hadiah atau hanya tidak ingin dihukum. Saya ikut upacara, yang penting saya kehukum. Padahal ketika upacara dia tidak memiliki jiwa bahwasanya dia upacara. Inilah yang harus perlahan-lahan kita tanamkan ke anak-anak kita. Tidak hanya ketika di lapangan, tetapi secara dekat di kelas kita masing-masing. Kemudian ini yang perlu kita pahami, bahwasanya disiplin itu membawa ke sini, arahnya ke sini. Identitas gagal itu pemahaman anak bahwasanya semua yang didisiplinkan itu hanya untuk menghukum. Padahal tidak seperti itu. Disiplin itu kita tanamkan untuk tumbuh dari dirinya. Makanya kalau disiplin yang seperti itu harus terencana, bukan tidak terencana. Kalau hukuman kan spontanitas kita kadang. Kemudian murid tidak tahu-tahu, hanya berasal dari guru. Sementara konsekuensi itu murid dibikin nyaman karena itu sudah merupakan kesepakatan kita dengan murid.
murid kita. Kemudian kita mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, bukan untuk memberi hukuman. Ya, kalau hukuman itu berarti kita mempos, jadi tidak boleh. Tapi kita harus memiliki kesepakatan pada murid yang murid sendiri tumbuh dari dirinya sendiri. Kemudian itu yang tadi yang disebut ya, kita cepat saja karena kita sudah berapa menit. Kemudian keyakinan kelas, materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Apakah yang dimaksud keyakinan? Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, budaya maupun agama. Seperti yang disampaikan oleh dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang di dalam dirinya, berasal dari intrinsiknya untuk menjalankan keyakinannya, beda dengan peraturan. Kalau namanya yakin itu kan pasti tumbuh dari dirinya, bukan dari dorongan orang lain. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang harus kita perlahan-lahan diterapkan di kelas kita masing-masing. Kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kesepakatan kelas. Di kelas 6 sudah itu ada kesepakatan kelas. Itu muncul dari inisiatif anak-anak sendiri. Anak-anak kita beri kesempatan apakah yang harus kalian taati di kelasnya. Kita dorong anak kita untuk menyampaikan sendiri. Nah, ketika dia melanggar, kita tanyakan kepada mereka. Berarti dia sendiri yang melanggar apa yang sudah disepakati. Jadi kita dorong anak kita untuk saling memberi kesepakatan. Yang belum kelasnya monggo nanti membuat kesepakatan kelas. Jadi anak diberi kertas, kamu usulnya apa? Kelas ini seperti apa? Misalnya kalau kelas 6 tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Ketika membuang sampah berarti dia melanggar kesepakatan kelas. Kita tanamkan perlahan-lahan karena semua itu tidak bisa langsung berjam jadi perlahan-lahan. Monggo untuk kelas berikutnya ditanamkan. Kemudian pembentukan keyakinan kelas tadi ini terakhirnya ya, tidak terlalu banyak, cukup poin-poinnya saja ya. Keyakinan kelas baiknya yang diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi jangan kita yang membuat aturan di kelas itu, tuntunlah anak kita yang membuat aturan tersebut. Kita memfasilitasi, kita hanya mengarahkan, ya. Sehingga dia punya kesadaran sendiri. Oh ini janjiku, maka aku harus menepati janji. Kemudian penerapannya, contohnya ini contoh penerapannya. Peraturannya itu mengembalikan buku pada tempatnya. Itu berarti kita mendidik anak untuk bertanggung jawab. Kemudian mengganggu orang lain dilarang. Itu kita berarti menghormati orang lain. Kita tanamkan bagaimana kita agar anak kita kalau kita nerangkan di depan, anak itu bisa menghormati kita dengan cara kita juga menghargai ketika anak ada usul. Kemudian misalnya masuk kelas secara bergantian. Kemudian itu artinya menghormati orang lain. Kemudian langsung karena ini waktunya sudah. Materi 4 yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu penguasaan. Kita itu secara kodrati kita itu ingin berkuasa. Gitu, nggak ada orang yang nggak ingin berpuasa, baik berpuasa di dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Kemudian kesenangan, kita itu juga ingin bersenang-senang. Begitu pula anak-anak. Kalau ada anak-anak yang tidur di kelas atau main sendiri, itu sebetulnya bukan kesalahan mereka. Kita harus koreksi kesalahan itu pada diri kita atau pada anak-anak kita. Kita jangan menulis
bahwasanya anak itu yang salah, belum tentu anak yang salah. Mungkin anak itu merasa pengen senang, pembelajarannya membosankan gitu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita itu pengen disayang dan diterima dimanapun berada. Kemudian kebebasan. Anak-anak itu pada saat saya kalau mengerjakan tugas kan pengen ada yang longsor di lantai, ada yang mojok, ada yang mana. Itu mereka sudah punya kemauan sendiri. Jangan dipaksakan duduk anteng. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk duduk anteng pada posisi duduknya. Biarkan dia untuk mengekspresikannya, karena bisa jadi dia jangan longsoran, otaknya jalannya encer. Dia bisa memahaminya karena dia santai, dia tidak posisi kaku. Kemudian bertahan hidup adalah pokoknya bahwasanya kita pada dasarnya ingin tetap hidup. Kemudian materi yang kelima yaitu konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Maksudnya restitusi itu apa toh? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen. Kemudian ciri-cirinya, anak itu belajar dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan, ada tawaran, ada bukan dipaksakan. Kemarin sudah sepakatannya apa, kalau ini jadinya apa, biar kamu bisa nggak mendapatinya, jadi seperti itu. Tidak kita harus memaksakan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada solusi dan menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian 5 posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita sebagai guru itu sebetulnya memiliki 5 posisi kontrol yang kita miliki, yang selama ini kita terapkan. Tetapi kita ada di posisi mana? Ini baru 4 ya. Yang pertama yaitu penghukum. Artinya apa? Kita itu selalu berpikir bahwasanya aturan itu harus kita taati. Kalau kamu nggak menaati aturan kayak harus pakai sepatu hitam, orang harus sepatu hitam berarti dia melanggar aturan dan langsung kita beri hukuman. Itu kita sebagai penghukum. Sementara kita pembuat merasa bersalah, tadi sudah saya sampaikan, membuat orang lain merasa bersalah. Itu yang sering kita terapkan. Sadar atau tidak sadar seperti itu. Kemudian pemantau itu maksudnya kita sebagai orang yang selalu kamu sudah melanggar aturan, kita sebagai pemantau atau pengontrol. Kemudian kita sebagai teman, kita pun kadang menerapkan sebagai teman, tetapi dalam penerapan kita sebagai teman tidak boleh terus menerus. Makanya ini yang kita kadang anak-anak lebih dekat dengan guru-guru yang muda, kadang berlebihan. Itu saya kadang tegur. Kenapa? Hal itu tidak boleh terus-menerus diterapkan. Boleh kita sekali-sekali menjadi teman, akan tetapi ajarkan pada anak kita bahwasanya kita orang tua mereka. Ada saatnya kita jadi teman, ada saatnya kita harus membuat dia memahami kita dan menghormati kita. Karena kalau terbiasa kita menjadikan dia adalah seorang teman, akhirnya rasa hormat dan menghargai kita itu perlahan pasti akan berkurang. Itu yang berbahaya. Dan dari posisi kontrol ini sebetulnya tujuan utama kita itu adalah posisi kontrol yang ke-5. Posisi kontrol yang ke-5, kita itu harusnya sebagai manajer. Manajer itu bagaimana toh? Bisa membuat anak itu sadar dengan sendirinya dengan apa yang sudah ada, kesepakatan yang ada. Itu tugas kita sebagai seorang guru. Yang paling utama itu adalah manajernya itu. Kita harus bisa manage, kita harus bisa mengatur anak, kita harus bisa mengatur diri kita sendiri. Kita tidak harus menjadi penghukum, tidak harus menjadi teman, tidak harus menjadi, tetapi kita harus bisa menjadi manajer. Kita harus bisa menyadarkan mereka dengan apa yang ada.
bukan mendoktrin mereka, tetapi membuat dia sadar. Itu adalah arti manajer. Itu tujuan kita sebagai seorang guru. Kemudian materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah intinya, yaitu dalam penerapan kita di pembelajaran. Jika anak-anak kita melakukan kesalahan, bukan kita harus langsung, hei, kau salah, sini. Tidak. Tapi dengan langkah restitusi ini, harapan kita bisa menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan yang tidak boleh terulang terus-menerus. Dalam penerapannya itu ada 3 langkah. Segitiga itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita klarifikasi dulu pada anak itu kesalahannya apa. Kemudian setelah itu kita validasi bahwasanya kita juga menyadarkan, maksudnya validasi itu kita sadarkan bahwasanya mereka anaknya itu salah. Kemudian kita balikkan ke anak-anak kita. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kesepakatan apa yang sudah dibentuk agar apa yang dia lakukan itu tidak terulang kembali. Jadi langkah inilah yang harus kita lakukan. Tapi mohon maaf, kemarin kami sudah melakukan beberapa kali dan ada videonya, belum sempat kami pasangkan videonya. Jadi sebetulnya sudah ada contohnya, kami menerapkan jelas, tetapi belum sempat. Jadi kalau kita ada anak-anak yang salah, kita tidak boleh langsung menghukum. Kita lakukan langkah-langkah ini, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita sadarkan anak-anak itu. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi budaya positif. Semoga apa yang sudah ada di sekolah kita ini tetap bisa kembangkan, dan kemungkinan kalau memang masih ada yang belum tepat, perlahan-lahan untuk kita kurangi agar apa yang ada ini menjadi tertanam di diri anak, sehingga kita bisa menghasilkan anak-anak yang berprofil pelajaran Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo nanti jika ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke pembawa acara. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas lebih lanjut apa yang seharusnya kita sampaikan di sekolah ini. Terima kasih, kami kembalikan ke Mbak Bena. Monggo. Terima kasih kepada Bu Binarsi SPGSD atas penyampaian tentang diseminasi budaya positif. Di sini baik, dari sini saya akan sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Binarsi, Pak Oyo, dan ada Pak Jun juga yang menanggapi, di mana anak memiliki kodratnya masing-masing, memiliki kemampuan yang masing-masing. Tugas kita sebagai guru yaitu membimbingnya, mengarahkannya kepada hal-hal yang baik sesuai kemampuannya. Dan guru, jadikanlah diri kita itu uswah, ya. Kemudian guru jangan menuntut anak, tetapi memberikan arahan dan pemahaman. Demikian kesimpulan yang dapat saya ambil. Atas nama pembawa acara, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ditutup? Stasiunnya berlebih, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, calon guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Binarsi SPDSD telah selesai tentang presentasi diseminasi budaya positif. Harapan kami selaku pimpinan di sekolah ini bisa membawa kepada teman-teman, murid-murid maupun sekolah bisa menjalankannya semuanya, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu hadis Nabi yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi, tata krama di atas ilmu. Itu memberikan suatu wacana bahwasanya anak harus punya perilaku yang baik di atas pengetahuannya. Dan kemudian untuk berperilaku baik tentunya kita budayakan literasi yang baik di sekolah atau budaya baik. Dan tentunya budaya baik itu bisa kita lakukan kalau ada rasa kebersamaan. Dan alhamdulillahnya pagi hari ini kita ada sedikit wawasan tentang budaya baik itu yang disampaikan oleh guru penggerak kita, Bu Binarsi SPDSD, dalam mendiseminasikan bagaimana praktek budaya baik itu di sekolahan. Dan tentu ini akan membawa efek positif bagi sekolahan, khususnya sekolahan SDN 2 Sungai Melawen ini dalam menularkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan tentunya ini berimbas juga kepada komunitas sekolah, baik siswa maupun guru, untuk senantiasa punya kebiasaan baik di lingkungan sekolah. Dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.